Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha liridha illah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa syuhada was-salihin sallallahu alaihi wasallam min ajli malaikatil muqarrabin sahabat. Wa anwari wa nafatin fid din wad dunya wal akhirah. Lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim bismi ilma warzuqni fahma la haula wala quwata illa billah. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Nawattu ta'alluma ta'lim wa tadhakkuru tadhkir wa naf'a wal ifada wal istifada wal as'alat tamas bi kitabillah sunnati rasul wa du'a ila al huda wa dalal ala al khairi wa wajhillah mardati wa qurbi wa sabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini mari kita semua panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat Islam, nikmat iman, juga nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah di subuh pada pagi hari ini dengan berjamaah, juga mengikuti kajian di subuh pada pagi hari ini. Semoga menjadikan kita sebagai hamba yang ibadillah sholihin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua akan sama-sama belajar atau mengkaji, yakni kitab Wasiyatul Mustafa, salah satu hadis yang terdapat di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, yang mana bunyinya Rasulullah pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, isna'il ma'ruf walau ma'as safalah. Qala Ali karamallahu wajhah, ya Rasulullah, wa mas safalah? Pertanyaan Sayyidina Ali kepada Rasulullah. Wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, hei Ali, berbuat baiklah engkau sekalipun terhadap orang yang rendahan. Siapa orang rendahan itu ya Rasulullah? Tanya Sayyidina Ali kepada Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi idza wa'idha lam yatta'id. Yakni orang-orang yang apabila diberi nasihat akan tetapi tidak mengambil hikmah dari nasihat tersebut. Wa idza zujira lam yanzajir. Yakni orang yang apabila dicegah dia tidak mau berhenti. Dia tidak peduli. Wala yubali bima qala wa ma qila lahu. Yakni, kata Rasulullah, orang yang tidak peduli terhadap apa yang ia katakan, juga tidak peduli terhadap apa yang orang lain katakan padanya.
Jadi Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali yang mana bisa kita teladani bahwasannya kita diperintahkan berbuat baik sekalipun terhadap orang-orang yang tidak menghiraukan atau orang-orang yang tidak mampu diberi nasihat, orang-orang yang tidak membalas kebaikan terhadap kita. Seperti itu. Jadi makna umumnya adalah berbuat baik tidak harus kepada orang yang selalu berbuat baik kepada kita. Tidak harus kepada orang-orang yang soleh. Tidak harus kepada orang yang menurut kita anggap baik, kita harus berbuat baik kepadanya. Tidak. Tapi kata Rasulullah, berbuat baiklah juga kepada orang yang dianggap rendah akhlaknya. Diberi nasihat, tidak menghiraukan. Dicegah, tetap melaksanakan. Tidak peduli apa yang orang katakan, juga tidak peduli apa yang diucapkannya. Jadi kalau bahasanya kita itu kardiman, ya. Karapatibi man menyaman. Jadi kita tetap harus memberi nasihat atau berbuat baik kepada mereka. Ya. Sebab kenapa? Karena kebaikan itu yang kita lakukan bukanlah hanya untuk membalas kebaikan orang, akan tetapi juga sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Kebaikan yang kita lakukan kepada siapapun orangnya, itu adalah bukan agar kita mendapat kebaikan juga, akan tetapi bagaimana sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita berbuat baik, maka kebaikan yang kita lakukan tersebut adalah jangan sampai hanya berlaku kepada orang yang berbaik kepada kita. Ya. Kepada siapapun orangnya. Lah, siapa yang dimaksud safalah di sini? Siapa yang dimaksud orang rendahan di sini? Diperinci lagi. Ya. Yakni bukan orang yang miskin atau bukan yang orang status sosialnya rendah. Ya, jadi safalah di sini orang asor, kalau Jawanya itu orang asor, tapi kalau bahasa Indonesianya orang rendah itu bukan orang yang miskin harta, bukan orang yang status sosialnya rendah di mata masyarakat, ya, tidak. Tetapi safalah di sini adalah kepada orang-orang yang rendah akhlaknya. Diberi nasihat sama kita, tapi dia tidak mau mendengarkan nasihat, dia tidak mengambil pelajaran dari nasihat tersebut. Dicegah ketika ingin melakukan maksiat, melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, kita cegah, akan tetapi dia tetap tidak menghiraukan apa yang kita cegah. Kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Ya. Artinya mereka keras kepala dan tetap dalam dosa dan keburukan. Kita harus tetap baik kepada mereka. Tidak peduli dengan perkataannya. Mohon maaf, dia perkataannya selalu kotor. Dia tidak menghiraukan apa yang orang lain katakan, ya. Jadi dia merasa apa yang diucapkannya itu selalu benar, tapi yang diucapkan orang lain itu salah semua. Yang dimaksud safalah di sini, yaitu dia yang mengabaikan nilai-nilai agama. Semuanya dia abaikan, menolak nasihat, dia nggak mau menerima nasihat, dan hidup tanpa peduli apa itu kebenaran. Ya, kembali ke tadi, kalau gampangannya kita itu adalah kardiman, itu safalah. Akan tetapi yang Rasulullah perintahkan kepada kita adalah kita harus tetap berbuat baik kepadanya. Ya. Jangan sampai karena mereka bukan orang baik, karena mereka orang-orang yang nggak bisa diatur,
kita tidak berbuat baik kepadanya. Justru kepada mereka lah pahala-pahala kita akan mengalir ya. Karena sejatinya kita berbuat baik itu bukan hanya sebagai transaksi, bukan sebagai agar timbal balik. Oh, saya mau berbuat baik kepada ini. Ya. Saya mau berbuat baik kepada ini, biar nanti dia berbuat baik kepada saya. Oh, mereka berbuat baik, maka kita harus balas dengan kebaikan. Tidak. Ya. Dan ini memang yang sulit. Ya. Sulit, tapi kalau bisa kita melewatinya, pahalanya sangat besar. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya, idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan mereka, keburukan dia dengan sesuatu yang lebih baik, kata Allah di dalam Al-Qur'annya. Jadi jangan sampai kita karena perlakuan mereka buruk kepada kita, kita juga buruk pada mereka. Ya. Senada dengan ini adalah kisah yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu bukan hanya memerintahkan kita, tapi beliau itu mengapresiasikan, beliau itu melaksanakan apa yang diperintahkannya. Jadi suatu ketika dulu pernah di Madinah, di salah satu pasar di Madinah, itu ada orang Yahudi yang buta. Orang Yahudi buta ini setiap hari kerjaannya selalu mencaci maki Rasulullah. Sehingga suatu ketika Rasulullah lewat, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Bukan malah marah kepadanya. Ya. Akan tetapi menemaninya hingga menyuapinya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah berulang kali. Tanpa Rasulullah menegur, "Hei, siapa yang kamu caci maki itu?" Ya, enggak. Tapi Rasulullah menemaninya, menyuapinya. Dan yang dilakukan si Yahudi pun setiap hari selalu mencemooh Rasulullah di hadapan Rasulullah. Ya. Sehingga ketika Rasulullah wafat, kepemimpinan Islam diganti oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya. Sayyidina Abu Bakar ini ingin melakukan semua yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di masa ketika Rasulullah menjadi pemimpin Islam. Ya. Dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sampai suatu ketika Sayyidina Abu Bakar tanya kepada salah satu sahabat, apakah ada yang belum aku lakukan di masa Rasulullah kerjakannya? Apakah masih ada yang belum aku lakukan yang di mana di masa Rasulullah oleh Rasulullah dikerjakan? Ada, katanya. Kata salah satu sahabat, ada. Di pasar itu ada orang Yahudi. Rasulullah setiap hari selalu membawa makanan untuk menyuapinya. Ya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar seketika itu langsung bergegas untuk ingin menyuapi orang Yahudi tersebut. Ya. Disuapilah oleh Sayyidina Abu Bakar. Tapi ketika disuapi oleh Sayyidina Abu Bakar, yang terjadi orang Yahudi tersebut marah. Karena kenapa? Suapannya Sayyidina Abu Bakar kepada orang Yahudi itu kasar. Ya. Sehingga orang Yahudi itu marah begini, siapa kau? Engkau bukan orang yang setiap hari memberiku makanan. Engkau bukan orang yang setiap hari memberiku suapan. Siapa engkau? Kemana orang itu? Siapa? Dengan rasa sedih, Sayyidina Abu Bakar bercerita, dia adalah Rasulullah. Dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah meninggalkan kita semua. Dia adalah pemimpin umat Islam yang setiap hari engkau caci maki, yang setiap hari engkau, ya, beliau sudah berpulang, beliau sudah wafat. Yang terjadi adalah spontan orang Yahudi pun menangis.
menangis, terharu, merasa bersalah, semua bercampur aduk. Lalu yang terjadi adalah orang Yahudi itu pun mengucapkan kalimat syahadat. Mengucapkan kalimat syahadat bersaksi bahwasanya memang agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama yang memang benar. Di sini adalah praktek Rasulullah bahwasanya selalu membalas semua keburukan yang ada, semua keburukan yang terjadi dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Berbuat baik kepada siapa saja, dimanapun dan kapanpun. Di kisah lain, ketika Rasulullah pertama kali berdakwah di Makkah, ditolak di Makkah, Rasulullah hijrah ke Taif. Ketika di Taif bukan sambutan hangat yang didapatkan oleh Rasulullah, akan tetapi cacian. Caci makian semua didapatkan oleh Rasulullah, bahkan lemparan batu, bahkan mohon maaf, kotoran unta pun tidak luput sasaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga malaikat Jibril yang menemani beliau murka, hendak marah. Ya. Malaikat Jibril, manusia paling mulia, ternyata dihina oleh umatnya sendiri. Malaikat Jibril yang marah. Akan tetapi, malaikat Jibril sama Rasulullah dilarang. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ya Rasulullah, apakah perlu aku lemparkan dua gunung ini kepada mereka? Apakah perlu aku bolak-balikkan kedua gunung ini kepada mereka? Tapi dengan lemah lembut Rasulullah, jangan Jibril. Jangan Jibril. Mereka semua adalah umatku. Mereka semua adalah umatku. Mereka masih belum tahu. Dan aku mengharapkan dari anak cucu mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berat. Tapi kalau kita bisa mengerjakan ini, itu adalah salah satu tanda bahwasanya kita telah mencapai keimanan yang sangat tinggi, ketulusan dalam berbuat baik yang sangat tinggi. Ya. Kisah lain dari berbuat baik, yakni ketika itu di Madinah, Rasulullah, ada orang Yahudi, ada orang wanita Yahudi yang selalu memaki-maki Rasulullah, membawa barang, suatu ketika membawa barang, bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya sama Rasulullah ditawarkan, wahai nenek, apakah ada yang bisa kami bantu? Saya bantu bawa barang ini, katanya Rasulullah. Akhirnya dibawa barangnya. Dan sang nenek pun, wanita Yahudi tersebut, tetap memaki-maki Rasulullah. Sehingga ditanyakan, wahai anakku, betapa baik sekali hatimu, siapa namamu? Kata si nenek Yahudi tersebut. Akhirnya yang dijawab oleh Rasulullah, aku adalah Muhammad. Oh, Muhammad. Kaget, sang nenek pun kaget. Kaget, merasa bersalah. Ternyata engkau memang orang yang baik hati. Engkau adalah orang yang paling jujur, yang baik hati yang ada di negeri ini. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya kebaikan yang tulus itu bisa merubah keburukan seseorang. Itu bisa merubah sifat seseorang yang awalnya benci kepada kita, bisa berubah menjadi baik. Dan ini yang diharapkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Ya. Jadi pada intinya makna dari hadis ini yang kita renungkan adalah, yang wajib kita renungkan, bahwasanya kita jangan sampai pilih-pilih dalam berbuat baik. Karena mereka semua adalah umat Rasulullah, umat Islam. Kalau ada orang yang belum bisa dinasihati, jangan sampai kita
meninggalkannya, akan tetapi bagaimana kita berusaha untuk selalu mengembalikan kepada jalan yang benar. Dan inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pada pagi hari ini hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada tutur kata dari kami yang kurang sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.